Russell Raymond adalah seorang bangsawan dari keluarga ningrat yang telah jatuh. Sekarang, dia menghabiskan hari-harinya sebagai tentara bayaran setelah kehilangan nama keluarganya dan harapan terakhir untuk memulihkan kejayaan keluarganya. Hari-hari ini, dia berkelana dari satu pekerjaan tentara bayaran ke pekerjaan lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Pencariannya yang terbaru membawanya kembali ke ibu kota kerajaan, yang dikenal sebagai Camelot. Tidak heran disebut ibu kota, karena disinilah menara sihir berdiri, rumah bagi penjaga terkuat kerajaan. Dulu, Russell pernah bekerja keras untuk masuk ke menara tersebut demi menghentikan kejatuhan keluarganya. Setelah ayahnya tewas dalam perang melawan kekaisaran, keluarganya terpaksa meninggalkan kastil. Russell harus masuk ke menara sihir untuk merebut kembali wilayah mereka, tetapi dalam prosesnya, dia terpisah dari ibunya ketika masih sangat muda. Semua pengorbanannya sia-sia karena dia dikeluarkan dari akademi sebelum sempat melamar ke menara sihir. Dia mendapat 3 nilai gagal, dan menurut kepala akademi, ini adalah yang pertama dalam sejarah akademi. Meskipun dia unggul dalam teori, masalahnya adalah dia tidak bisa mencapai lingkaran kedua dalam sihir. Penyebabnya adalah kondisi yang disebut penyempitan pembuluh mana. Pembuluh mana miliknya terlalu sempit dan lemah, sehingga hanya dapat menyerap sedikit mana, dan tidak bisa melepaskannya, kutukan terburuk bagi seorang penyihir. Akhirnya, Russell menjalani hidupnya sebagai tentara bayaran. Semua pengalamannya di lapangan membantunya mencapai lingkaran kedua, tetapi dia tetap dianggap sebagai penyihir kelas 3. Pintu menara putih tiba-tiba terbuka, dan petugas mengumumkan bahwa pendaftaran pekerjaan sementara hari ini telah ditutup, sehingga mereka harus kembali besok. Semua orang yang telah menunggu di luar setengah hari merasa kesal, tetapi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Sementara itu, Russell hanya duduk diam, mendengarkan pembicaraan orang lain. Seseorang menyebutkan rumor bahwa museum sedang mencari penyihir sementara, tetapi yang lain berpendapat bahwa mereka hanya membutuhkan penyihir lingkaran pertama untuk tugas-tugas remeh, jadi bekerja di sana akan memalukan. Namun, Russell tidak melihatnya seperti itu, terutama karena dia hampir kehabisan uang. Kemudian, dia tiba di museum terkenal, Louvre. Di dalam, dia mengikuti pemilik museum, yang memperkenalkan tempat itu kepada para pekerja baru. Termasuk Russell, pemilik menjelaskan bahwa banyak bangsawan akan berkunjung minggu ini, jadi semuanya harus bersih tanpa celah. Dia memperingatkan mereka untuk berhati-hati saat membersihkan, karena jika ada kerusakan, mereka harus siap menanggung akibatnya. Saat berjalan di lorong yang dihiasi artefak yang mungkin saja palsu, Russell tiba-tiba melihat sebuah pintu tertutup yang terasa aneh baginya. Papan nama menunjukkan bahwa itu adalah ruang spesies fantastis, dan Russell merasakan perasaan aneh di benaknya bahwa dia pernah melihat tempat ini sebelumnya. Pada saat itu, cincin ibunya mulai bergetar karena alasan misterius. Dia menatap pintu itu beberapa saat, dan sebelum dia menyadarinya, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Dia membuka pintu dan melangkah masuk. Begitu berada di dalam, getaran cincin semakin kuat. Russell menutup matanya untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan ibunya. Pikirannya melayang ke masa lalu, ketika dia pernah mengunjungi tempat ini bersama ibunya. Dia mengingat bagian museum yang belum pernah dijelajahinya. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju area tersebut. Di sana, dia menemukan sesuatu yang luar biasa, jantung naga kuno, yang ditempatkan secara terpisah dari artefak lainnya. Cincin tersebut bergetar semakin hebat, dan Russell menyadari hubungan antara kedua artefak ini. Cincin itu berbentuk seperti mata naga, sementara objek di depannya adalah jantung naga kuno. Dia segera mengenakan cincin itu, dan getaran pun berhenti. Namun, setelah jeda singkat, cincin itu mulai berdenyut dengan kekuatan misterius, dan suara mulai terdengar di benaknya. Suara itu memberitahunya bahwa karena mata dan hati telah bertemu, sebuah mata lain telah terbuka. Sebuah naga raksasa muncul di pikirannya, mengungkapkan bahwa Russell ditakdirkan menjadi landasan mitologi baru. Karena itu, Russell diberikan kesempatan kedua demi mitologi itu sendiri. Saat suara itu memudar, sistemnya terbangun, dan segalanya di sekelilingnya berubah. Dalam sekejap, dia mundur ke masa lalu. Dia samar-samar mendengar gurunya berteriak marah padanya, diikuti suara buku yang dengan jelas mendarat di kepalanya. Russell tersentak bangun ketika gurunya memarahinya karena tertidur di kelas. Tentu saja, Russell sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau mengapa Profesor Hubert tiba-tiba ada di hadapannya. Bagaimanapun, sejauh yang dia ingat, Hubert sudah lama meninggal. Dia melihat sekeliling dengan penasaran, melirik ke kiri dan kanan pada murid-murid lain, lalu menunduk melihat dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dia entah bagaimana telah kembali ke masa lalu. Sementara itu, Hubert mengusirnya dari kelas sebagai hukuman. Russell, di sisi lain, masih tidak tahu jenis sihir apa yang memicu kemundurannya ke masa lalu. Setelah berpikir sejenak, dia yakin bahwa ini pasti ulah naga yang berbicara dengannya. Lalu dia menyadari bahwa cincin miliknya hilang, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ibunya mungkin terlibat dalam hal ini. Tepat pada saat itu, gurunya keluar dari kelas. Meskipun Russell meminta maaf atas kesalahannya, sang guru tidak puas dan mengundangnya ke kantor untuk pertemuan pribadi. Walaupun Russell dalam masalah, dia sebenarnya menyukai perasaan ini. Tapi segera, dia mendapat tamparan keras di bagian belakang kepalanya. Tentu saja, ini ulah kelompok pengganggu klasik yang ingin mengganggunya. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut pirang, memutuskan untuk menamparkan Russell juga. Tetapi temannya menghentikannya karena para profesor sedang memperhatikan. Russell mengenali pria pirang itu sebagai Koma Frederick. Frederick kemudian menatapnya tajam dengan penuh ancaman dan memerintahkannya untuk mengikuti mereka ke kamar mandi jika dia masih ingin hidup. Dengan itu, mereka pergi, sementara Russell hanya merasa bersemangat karena akhirnya mendapat kesempatan untuk mengalami semua ini lagi.
Tiba-tiba, sistem notifikasinya muncul, menyarankan agar dia memberi pelajaran keras kepada para pengganggu itu. Sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan batu sihir. Russell tidak yakin jenis ilusi apa ini, tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, Frederick memanggilnya lagi, menyuruhnya mengikuti mereka atau mencoba melarikan diri. Bagaimanapun, mereka tidak akan peduli. Karena jelas bahwa mereka meminta masalah, Russell memutuskan untuk memberikan mereka pelajaran sebelum melakukan hal lainnya. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran, ancaman dan tatapan maut Frederick tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror yang dia rasakan saat menghadapi monster. Dibandingkan itu, mereka seperti boneka beruang yang lucu. Begitu mereka berada di kamar mandi, Frederick melontarkan ejekan tajam kepada Russell, tetapi Russell membalas dengan energi yang sama, menyebutnya sebagai bajingan kutu busuk. Ketiga pengganggu itu tercengang melihat kepercayaan diri Russell yang tak tergoyahkan, tetapi mereka tidak di sini untuk menerima hinaan. Salah satu dari mereka, yang paling bersemangat, mengepalkan tinjunya untuk memukul, tetapi Russell bergerak cepat dan memberikan pukulan telak yang langsung membuat orang itu pingsan. Pengganggu kedua, melihat temannya tumbang, menyerang Russell juga, tetapi dia pun langsung jatuh dengan satu pukulan. Meski begitu, ini tidak cukup untuk membuat Frederick takut. Sebaliknya, dia malah semakin sombong. Dia melempar pipa rokoknya ke samping dan bersiap untuk bertarung. Dia melayangkan pukulan ke arah Russell sambil mengejeknya, mengatakan bahwa karena Russell tidak bisa menggunakan sihir, dia pasti mempelajari seni bela diri murahan. Hal ini, katanya, wajar bagi keluarga yang telah jatuh. Frederick kemudian mengenakan 4 cincin di jarinya, mengingatkan Russell bahwa meskipun sihir dilarang, artefak kecil tetap diperbolehkan. Dengan itu, dia meluncurkan serangan ke arah Russell, tetapi Russell hanya menangkap tinju yang datang, memutar pergelangan tangan Frederick, dan melihat lututnya gemetar kesakitan. Tatapan dingin Russell mengguncang Frederick hingga ke inti, dan dia marah karena seseorang seperti Frederick berani menyebut nama keluarganya. Dengan satu pukulan terakhir, Russell menyelesaikan urusannya dengan bajingan itu. Setelah memberi para pengganggu itu pelajaran keras, Russell meninggalkan kamar mandi dan duduk bersandar di dinding, bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh. Tepat pada saat itu, sistem notifikasi muncul di hadapannya, dan dia menerima batu sihir dengan nilai terendah seperti yang dijanjikan. Begitu batu itu ada di tangannya, sistem menyuruhnya untuk mengonsumsi batu tersebut, meskipun Russell tidak yakin apakah dia benar-benar harus memakannya. Dia yakin ini pasti peluang lain yang datang bersamaan dengan kesempatan untuk hidup di kehidupan kedua. Dia mulai mengunyah batu itu dan menyadari rasanya cukup enak. Tiba-tiba, energi merah yang disebut mana mulai muncul di sekeliling tubuhnya. Energi itu segera menyelimuti dirinya, membuatnya ketakutan. Layar sistem memberitahunya bahwa dia telah menyerap mana yang terkandung dalam batu itu. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi datang dari dadanya, dan dia masih panik. Russell akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia meletakkan tangannya di dadanya untuk menstabilkan dirinya. Dia menyadari bahwa mana yang dia serap mulai mengalir keluar, jadi dia menenangkan dirinya agar prosesnya berjalan lancar. Layar muncul kembali dan memberitahunya bahwa mana di lingkaran sihir di sekitar jantungnya meningkat. Bukan hanya meningkat, mana yang dia terima sedang diserap oleh lingkaran sihir tersebut. Dia tetap tenang dan merasa lega bahwa semuanya akhirnya stabil. Tiba-tiba, Russell tersenyum lebar karena sepertinya dia menemukan jackpot. Dengan metode baru ini, dia akhirnya bisa mengatasi penyempitan vena mana yang selama ini menghantuinya. Dia memikirkan kehancuran keluarganya, lalu pengusirannya dari akademi. Seolah-olah pengalaman itu belum cukup buruk, dia juga harus puas menjadi tentara bayaran kelas 3. Akhirnya, sepertinya dia bisa mengubah masa depan yang selama ini dia bayangkan. Dia berjalan di lorong dengan sukacita baru, seolah-olah masa depan terlihat lebih cerah. Beberapa saat kemudian, Russell mengetuk pintu Profesor Hubert, dan dia diberi izin untuk masuk. Dia melangkah ke dalam ruangan, dan pria tua itu memintanya duduk. Russell duduk dengan lesu, dan sang profesor memanggil namanya dengan nada khas orang tua saat murid mereka dalam masalah. Profesor Hubert mengatakan bahwa Russell tidak seperti biasanya hari ini. Untuk membantu memecahkan masalah, dia melanjutkan dengan menebak apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Dia bertanya apakah Russell sedang mengalami sesuatu yang sulit. Sang profesor juga memberitahunya bahwa dia mendengar rumor bahwa teman-teman sekelasnya sering mengganggunya, dan dia bertanya-tanya apakah itu penyebabnya. Russell mengingat kenangan indahnya bersama Profesor Hubert di kehidupan sebelumnya, dan bagaimana profesor itu tidak pernah menyerah padanya. Dia akhirnya tersenyum saat tiba gilirannya untuk merespons, dan dia ingat bahwa dia selalu ingin mengatakan hal ini. Jadi, dia memberitahu profesor bahwa tidak perlu khawatir. Pria tua itu terkejut mendengar kata-katanya, dan Russell berterima kasih atas perhatiannya. Profesor itu terbatuk-batuk dan menyatakan bahwa tugasnya sebagai profesor adalah menjaga murid-muridnya. Namun, dia menambahkan bahwa Russell tetap akan dihukum karena tertidur di kelas hari ini. Profesor itu membuka buku di depannya dan mengatakan bahwa hukumannya tidak akan mudah. Dia diberi tugas untuk menulis laporan analitis tentang bagian tertentu dari buku teks mereka. Rupanya, itu adalah bagian yang bahkan siswa tingkat atas pun kesulitan untuk memahaminya. Saat profesor itu berbicara, layar muncul lagi dan mengumumkan bahwa misi baru Russell adalah menyelesaikan tugas Profesor Hubert. Sistem memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan hadiah tambahan tergantung pada tingkat penyelesaian dan tingkat kepuasan Profesor Hubert. Hadiahnya adalah batu sihir dengan tingkat terendah dan sesuatu yang misterius. Mata Russell melebar saat menyadari bahwa bahkan menyelesaikan tugas juga dihitung sebagai misi.
Profesor memperhatikan mata Russell yang melebar, jadi dia bertanya apakah tugas itu terlalu sulit. Russell mengatakan tidak, lalu dia berterima kasih pada profesor. Beberapa jam kemudian, Russell menyelesaikan tugas tersebut. Dia berpikir bahwa tugas itu sebenarnya tidak sesulit yang dikatakan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia terbiasa mempelajari bagian teoretis dari sihir dengan sangat giat karena dia tidak bisa menggunakan mana secara praktis. Namun, ada sesuatu yang baru yang harus diperhatikan dalam kehidupan ini. Sesuatu itu sama pentingnya dengan belajar, yaitu pelatihan Vena Mana. Russell mengingat salah satu pekerjaannya sebagai tentara bayaran ketika dia melarikan diri dari monster. Dia menjelaskan bahwa Vena Mana adalah jalur yang mengalirkan mana. Mana diserap melalui pernapasan, mana juga dialirkan melalui Vena Mana dan dikumpulkan di jantung. Dalam kilas balik, monster itu mendekati pahlawan kita. Monster itu menghantamkan cakarnya yang besar ke tanah, dan Russell dengan cepat menghindar. Saat dia berlari, dia menoleh ke belakang dan melihat monster itu kembali menyerangnya. Dia menjelaskan bahwa pembalikan aliran mana dari tubuh disebut sihir. Dalam kilas balik, dia menggunakan sihir lingkaran dan melepaskan api dari tangannya. Api itu sangat besar dan menyelimuti monster itu. Namun, ternyata api itu tidak cukup kuat untuk melukainya. Monster itu tetap tak tergores. Dia menyadari bahwa dia berada dalam bahaya, jadi dia mencoba menciptakan perisai untuk menahan serangan berikutnya. Namun, sebelum dia selesai melafalkan mantra untuk memunculkan perisai, dia merasakan benturan keras. Monster itu dengan cepat memukulnya dengan ekornya. Monster itu lalu maju untuk menghabisinya. Masih dalam kilas balik, Russell menjelaskan bahwa penyakitnya membuat pertarungan melawan monster menjadi mimpi buruk. Dia tetap tergeletak di bebatuan, setengah tidak sadar. Tiba-tiba dia sadar kembali. Tapi, dia segera menerima pukulan lagi dari monster itu yang membuatnya terlempar lebih dalam ke batu berlubang. Dia bertanya-tanya apakah langit bersimpati pada nasib sialnya, atau apakah itu hanya keberuntungan. Ternyata, jatuh itu membawanya ke sebuah situs bawah tanah. Ketika dia bangun, dia mengerang dan mencoba menemukan jalan keluar. Di dalam situs itu, Russell menemukan dua grimah yang berisi rahasia aneh. Dia berjalan mendekati buku-buku tersebut dan mengambilnya. Buku pertama bernama Overvein, sementara buku lainnya bernama Wizard Body. Kembali ke masa sekarang, Russell berlari kecil untuk melanjutkan pelatihan Vena Mana. Dia menjelaskan bahwa buku berjudul Overvein melatih tubuh fisik dan memperluas Vena Mana seseorang. Sedangkan buku Wizard Body mengajarkan latihan yang memungkinkan jaringan otot digantikan sebagian oleh Vena Mana. Dengan kata lain, semakin kuat tubuh seseorang, semakin kokoh pula Vena Mananya. Russell teringat bahwa perubahan yang dia alami saat melakukan latihan ini sebagai orang dewasa tidak terlalu besar. Namun, karena sekarang dia masih dalam masa pertumbuhan, dia yakin hasilnya akan jauh lebih signifikan. Dia berlatih dengan tekun, bertekad untuk mengatasi penyempitan Vena Mana kali ini. Tidak lama kemudian, matahari mulai terbenam sementara dia masih berlatih. Sang pahlawan beristirahat di bawah pohon dan mengakui bahwa dia tidak sanggup lagi melanjutkan. Dia memberi dirinya tepukan di pundak, merasa bahwa latihan hari itu sudah cukup. Namun tiba-tiba, layar muncul lagi dan memberitahunya bahwa misi untuk melatih keterampilan kuno bernama Overvein mengharuskannya berlari sejauh 5 km, tetapi dia baru menempuh 0,05 dari 5 km. Hadiah untuk mencapai jarak 5 km adalah peningkatan kecepatan yang diperoleh dari pelatihan keterampilan tersebut. Russell meringis membaca notifikasi itu. Sebagai insentif, sistem memberitahunya bahwa selama melatih Overvein, dia bisa mengulangi misi ini sekali sehari. Sistem juga menambahkan bahwa berdasarkan peningkatannya, jarak yang dibutuhkan akan meningkat setiap kali. Terakhir, setelah dia mencapai tingkat tertentu dalam Overvein, misi itu tidak akan muncul lagi. Russell merasa panik dan bertanya pada sistem mengapa harus terburu-buru. Notifikasi itu terdengar seperti ancaman, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan latihan. Dia berpikir bahwa dia nyaris tidak berhasil mendapatkan kesempatan ini, jadi dia tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Tidak lama kemudian, Russell berhasil menempuh 1,4 km dari 5. Dia terus maju hingga mencapai 2,7 km. Pada titik ini, kakinya mulai gemetar. Sampai-sampai dia harus berhenti karena rasanya seperti lututnya hampir patah. Dia memeriksa layar dan melihat dia telah menempuh 3,6 km, lalu menghibur dirinya bahwa dia hampir selesai. Dia memutuskan untuk memberikan satu dorongan terakhir. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Russell berlari seperti orang gila untuk mencapai target. Larut malam, akhirnya dia melihat notifikasi bahwa dia telah menyelesaikan misi dan menerima hadiahnya. Dia terbaring di tanah, merasa bahwa jika dia melangkah sekali lagi, dia bisa mati. Prestasi besar ini membuatnya tersenyum, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia akan berjalan kembali ke asrama. Keesokan paginya, Profesor Hubert memeriksa laporan Russell, dan dia tidak percaya betapa mendalamnya laporan itu. Dia menatap Russell dan bertanya apakah dia benar-benar yang menyiapkan laporan tersebut. Russell tersenyum licik dan mengonfirmasi bahwa dia melakukannya sendiri. Sang profesor memperhatikan kepercayaan dirinya. Profesor Hubert akhirnya berkata bahwa dia sangat puas dengan laporan tersebut. Tiba-tiba layar muncul lagi dan memberitahu Russell bahwa dia telah menyelesaikan misi dan akan menerima hadiah. Hadiah yang dia terima adalah batu sihir dengan tingkat terendah dan sebuah permata tambahan dengan ukuran yang sama. Dia juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang seni pemanggilan makhluk. Berkat peningkatan pemahaman ini, dia mendapatkan peningkatan kekuatan, pengurangan konsumsi mana, dan waktu casting yang lebih singkat. Russell menyadari bahwa semakin tinggi tingkat pemahamannya, semakin kuat dirinya. Dia segera memutuskan untuk memanfaatkan hal ini.
Profesor memuji pekerjaannya dan mengatakan bahwa dia sekarang boleh pergi. Sebelum pergi, Russell memutuskan untuk meminta sebuah permintaan kepada Profesor. Beberapa saat setelah dia mengutarakan permintaannya, Profesor bertanya mengapa dia ingin menggunakan perpustakaan fakultas. Sang profesor menyebutkan bahwa perpustakaan siswa seharusnya sudah memiliki cukup buku untuk memenuhi kebutuhannya. Russell memberitahu profesor bahwa dia telah membaca semua buku di perpustakaan siswa. Itu terdengar sulit dipercaya, jadi profesor bertanya apakah itu benar. Russell menjawab dengan tegas bahwa itu memang benar. Gurunya mengatakan bahwa itu mengejutkan untuk didengar. Namun, dia mengatakan bahwa meskipun itu benar, memungkinkan Russell menggunakan perpustakaan fakultas adalah masalah yang berbeda. Profesor mengatakan bahwa dia akan memberinya serangkaian ujian untuk memastikan apakah dia layak mendapatkan izin tersebut. Russell tampak bersemangat dan setuju bahwa itu sepenuhnya dapat dimengerti. Tidak lama kemudian, beberapa jendela misi muncul. Semuanya meminta Russell untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan profesor untuk mendapatkan hadiah. Saat sedang berlari, Russell memikirkan banyaknya tugas yang diberikan oleh profesor dan menyimpulkan bahwa profesor itu memang orang yang cukup perfeksionis. Mengingat bahwa semakin baik seseorang memahami teori, semakin kuat pula sihirnya, dia memutuskan bahwa semua itu sepadan. Russell bertekad mendapatkan akses ke pengetahuan tingkat lanjut di fakultas dengan cara apapun. Selain itu, dia menyadari bahwa setiap misi akan memberinya batu mana, jadi seperti pepatah, dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Saat menikmati air minumnya, seseorang mendekatinya dan memanggil nama lengkapnya. Nama orang itu adalah Anton Frederick, yang tampaknya memiliki hubungan dengan Koma. Anton menyebutkan bahwa Koma, temannya, harus menderita karena Russell. Dengan tajam, Russell bertanya apa salahnya dengan itu, dan apakah Anton datang untuk membalas dendam. Anton tertawa dan mengatakan tidak ada gunanya membalas dendam pada Russell, dan teman-temannya tertawa bersamanya. Dia mengejek Russell agar berhenti berhayal. Anton mengatakan bahwa tidak ada yang mau membalas dendam pada pecundang sepertinya. Anton menambahkan bahwa dia lebih suka menginjak-injak Russell daripada membalas dendam. Anton melewatinya dan dengan sengaja menabraknya, mengingatkan bahwa mereka akan bertemu di kelas. Russell kemudian teringat bahwa mereka akan segera memiliki kelas bersama, dan dia bertanya-tanya mengapa Anton begitu percaya diri. Tiba-tiba, dia ingat bahwa kelas mereka adalah studi pertarungan sihir praktis, di mana para siswa dinilai berdasarkan pertandingan sparring satu sama lain. Hal terburuknya adalah di kehidupan sebelumnya, dia selalu dipermalukan oleh Anton di kelas tersebut. Anton selalu mengalahkannya dengan sihir api, berdiri sombong di atasnya, dan mengejeknya karena fenomenanya yang lemah. Russell merasa bodoh karena telah melupakan hal itu. Dia memutuskan bahwa dia harus segera mulai mempersiapkan diri, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tiba-tiba, layar memberitahunya bahwa dia memiliki misi baru untuk mencapai lingkaran kedua dengan meningkatkan pemahaman terhadap atribut yang saat ini dia miliki. Hari itu, Russell menghabiskan seluruh waktunya menyelesaikan setiap tugas yang diberikan profesor, bekerja hingga larut malam. Keesokan paginya, dia membawa tumpukan kertas ke kantor profesor untuk menyerahkan tugas-tugasnya. Sistem menunjukkan beberapa notifikasi untuk setiap tugas dan memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan misinya serta akan menerima hadiahnya. Malam itu, Russell kembali ke asrama setelah hari yang panjang dan memutuskan untuk memeriksa hadiahnya. Dia melihat sekitar 10 batu mana yang diberikan oleh sistem dan merenungkan apa yang harus dilakukan dengan batu-batu tersebut. Keraguan mulai muncul dalam dirinya saat dia memegang batu-batu itu. Dia bertanya-tanya apakah tubuhnya mampu menahan beban mana dari beberapa batu sekaligus tanpa menimbulkan efek buruk. Akhirnya, dia tampaknya menerima takdirnya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus mempercayai pelatihan yang telah dia lakukan selama ini. Beberapa detik kemudian, Russell memasukkan semua 10 batu itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Namun, sesaat kemudian, mana dari batu-batu itu dilepaskan, dan tubuhnya tiba-tiba diliputi oleh mana. Efeknya semakin terasa, dan seluruh ruangan disinai oleh cahaya terang. Dia mulai merasa seperti tubuhnya terbakar. Untuk menyerap mana ke arah jantungnya, dia dengan cepat membuat jalur ke dalam fenomenanya. Russell mulai menciptakan jalur untuk mengarahkan aliran mana. Dia terus mengarahkan aliran mana itu untuk menyalurkannya ke jantungnya. Jelas bahwa dia merasakan sakit, tetapi dia memutuskan untuk menahannya. Dia mulai memutar aliran mana itu untuk menggambar lingkaran baru di sekitar jantungnya seperti yang pertama, agar dia dapat mencapai lingkaran kedua. Jika dia gagal melakukannya dengan benar, jantungnya tidak akan mampu menanggungnya. Russell dengan hati-hati menggambar lingkaran kedua, tetapi ragu sebelum menyelesaikannya, takut akan membuat kesalahan. Dia memutuskan bahwa tidak ada jalan kembali, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikannya. Fenomenanya mulai menyerap mana yang dihasilkan saat dia berkonsentrasi dan menyelesaikan lingkaran itu. Russell menolak untuk menyerah, apapun konsekuensinya. Dia tahu tidak mungkin dia bisa mencapai mimpinya menjadi penyihir kelas dunia tanpa melakukan ini, jadi dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencapai lingkaran kedua. Tiba-tiba, cahaya terang meledak keluar dari jendelanya, membuatnya tampak seperti akan meledak. Beberapa saat kemudian, Russell terbangun di lantai dan menyadari bahwa dia berhasil melakukannya. Akhirnya, dia berhasil mencapai lingkaran kedua. Mana mulai mengalir ke tubuhnya saat dia berbaring di lantai. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan misi dan akan menerima hadiah. Rupanya, pemahamannya terhadap atribut elemental telah meningkat secara signifikan, sehingga kekuatan setiap sihir elemental juga meningkat pesat. Keesokan paginya, profesor membaca semua laporan yang telah Russell serahkan kepadanya.
Profesor Hubert berseru kagum dan mengakui bahwa dia tidak percaya Russell mampu menyelesaikan semua tugas tersebut dalam waktu singkat. Profesor mengatakan bahwa ada satu pertanyaan terakhir sebelum dia bisa memberikan akses ke perpustakaan fakultas. Pertanyaan ini lebih mendasar dibandingkan yang sebelumnya. Profesor bertanya, di antara 4 struktur yang membentuk sihir, mana yang paling penting? Pertanyaan itu mengejutkan Russell, yang hanya berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Profesor Hubert memperhatikan keheningannya dan mulai menyesali telah mengajukan pertanyaan yang baru saja dia sendiri temukan jawabannya. Untuk menghindari membebani Russell, Profesor segera bangkit dan mengusulkan untuk bertanya sesuatu yang lain. Namun, Russell yang sejak tadi diam, mulai menjawab pertanyaan itu. Profesor, terkejut dengan kepercayaan diri Russell, berhenti berbicara dan mendengarkan jawabannya. Russell akhirnya menjawab bahwa struktur paling penting dalam sihir adalah gambaran mental dari orang yang melakukannya. Profesor ragu sejenak dan merenungkan jawaban yang diberikan Russell. Profesor Hubert akhirnya bertanya mengapa Russell berpikir demikian. Russell merenung dalam-dalam sebelum menjawab. Dia mengatakan bahwa sihir adalah mewujudkan sesuatu ke dunia nyata menggunakan mana. Proses ini dikategorikan dunia ke dalam 4 tingkatan yang berbeda. Tingkatan pertama disebut asimilasi, yaitu memahami prinsip-prinsip yang mengarahkan fenomena alam. Langkah kedua adalah menciptakan gambaran mental, yaitu memvisualisasikan apa yang telah dipelajari dalam pikiran. Langkah ketiga disebut konstruksi, yaitu membangun formula untuk mewujudkan gambaran visual. Bagian terakhir adalah manifestasi, di mana sihir benar-benar hadir di dunia nyata melalui formula tersebut. Russell menambahkan bahwa memahami konstruksi dan manifestasi dapat dipelajari dengan usaha dan studi yang cukup. Namun, gambaran mental bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya melalui usaha. Melampaui batas diri dan mencapai kebebasan imajinasi dengan keberanian adalah yang menentukan tingkat gambaran mental seseorang. Russell mengulurkan tangannya dan menciptakan api untuk menjelaskan maksudnya. Dia menjelaskan bahwa dia bisa berpura-pura bahwa api ini adalah panah dan memvisualisasikannya dalam pikirannya. Jika dia melakukan itu, api akan berubah menjadi sihir lingkaran kedua, panah api. Sesuai dengan kata-katanya, api di tangannya berubah bentuk menjadi panah. Kemudian, Russell melanjutkan bahwa dia juga bisa memilih untuk membayangkan sesuatu yang lain. Rupanya, api itu akan mengikuti imajinasinya dan menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Dia mengatakan bahwa dia tidak perlu membatasi visualisasi mentalnya, karena melakukannya memungkinkan dia menciptakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Profesor hanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengakui semua yang dikatakan Russell. Russell mengatakan bahwa semuanya dimulai dengan memahami bagaimana dunia bekerja dan kemudian memutarbalikkan aturan dunia untuk mencapai sesuatu yang indah. Dia memadamkan api dan dengan percaya diri mengakhiri penjelasannya. Profesor Hubert, yang telah mendengarkan sejak awal, merenungkan betapa luar biasanya perkembangan Russell. Akhirnya, Profesor berbicara dan mengatakan bahwa dia telah berhasil mengonfirmasi apa yang dia pikirkan. Profesor tersenyum dan mengatakan bahwa perpustakaan siswa terlalu kecil bagi Russell. Tiba-tiba, sistem memberitahu Russell bahwa dia telah menyelesaikan misi untuk mendapatkan akses ke lantai pertama perpustakaan Profesor, dan dia akan mendapatkan 2 batu mana tingkat rendah. Hari itu, Russell memasuki lantai pertama perpustakaan Profesor. Hanya lantai pertama saja yang tampak sangat luas, yang menurutnya sangat menarik. Bagi Russell, ini sangat berbeda dari perpustakaan siswa. Dia dengan cepat mulai mencari buku-buku dan menemukan beberapa. Dia duduk dan mulai membaca buku-buku tersebut. Baginya, buku-buku ini lebih praktis dibandingkan apa yang biasanya dia akses. Tiba-tiba, seorang wanita masuk ke perpustakaan dan mengamati Russell dari belakang. Wanita itu akhirnya berseru untuk menarik perhatiannya dan mengatakan bahwa dia sedang membaca buku yang sangat menarik. Russell terkejut mendengar suaranya dan menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia segera meletakkan buku itu dan berbalik. Anehnya, dia tidak melihat siapapun, dan ternyata wanita itu entah bagaimana sudah berada di depannya. Wanita itu memberi isyarat kepadanya untuk melihat ke depan. Wanita tersebut berpakaian seperti seorang penyihir, dan Russell mengenalinya. Wanita itu tersenyum kepadanya, dan Russell mengenalinya sebagai Dahlia Snow White, penguasa menara api. Dia segera menyapanya dan memperkenalkan diri. Russell langsung merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Hal ini karena wanita itu berada di lingkaran ke-8, sebuah tingkat yang hanya dapat dicapai oleh sedikit orang di dunia. Meskipun usianya lebih dari 80 tahun, dia menggunakan mana dalam jumlah luar biasa untuk mempertahankan penampilannya yang muda. Dia adalah penguasa menara sihir terbaik dari faksi Menara Merah, yang dikenal sebagai Menara Api. Dahlia terkejut mengetahui bahwa Russell mengenalnya. Dia mengeluarkan permen lollipop besar entah dari mana, dan dengan cepat membuat Russell merasa lebih tenang sambil mengatakan bahwa tidak perlu gugup. Sambil bertanya-tanya bagaimana seorang siswa bisa mendapatkan akses ke perpustakaan Profesor, Dahlia berbalik dan menanyakan hal itu kepadanya. Russell menjelaskan bahwa Profesor Hubert telah memberinya izin untuk menggunakan perpustakaan tersebut. Dahlia berdecak pelan dan bertanya apakah benar seorang pria kaku seperti Profesor Hubert membiarkannya menggunakan perpustakaan itu. Russell mulai tersenyum ketika menyadari bahwa profesor itu memang bisa dibilang kaku. Dahlia mengatakan bahwa hal itu masuk akal dan menjelaskan mengapa dia sedang mempelajari sesuatu yang cukup menarik ketika dia masuk. Wanita itu memindai Russell dengan tatapannya dan menyadari bahwa dia memiliki mana yang sangat murni, serta distribusi mananya sangat stabil. Dahlia melirik kembali ke arahnya dan bergumam bahwa jarang menemukan seseorang seperti dia. Dahlia berjalan melewati Russell dan memintanya untuk tidak khawatir.
Untuk mengurangi ketegangan, dia meyakinkan Russell bahwa dia tidak di sana untuk memberikan ceramah atau menghalangi jalannya. Russell membungkuk lagi dan berterima kasih atas kata-kata baiknya. Daria tiba-tiba mengetukkan tongkat ke tanah, dan cahaya terang muncul dari tempat itu. Dia mengatakan kepada Russell untuk tumbuh menjadi yang terbaik sesuai kemampuannya. Namun, saat Russell mendongak kembali, Daria sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah cahaya terang, menandakan bahwa dia telah teleportasi ke tempat lain. Russell tertegun dan hanya menatap tempat Daria berdiri sebelumnya. Setelah selesai, dia keluar dari perpustakaan profesor dan menutup pintunya dengan tenang, masih terkejut dengan pertemuan itu. Saat Russell masih melamun, dia mendengar suara dari belakang yang bertanya apakah itu dia yang sedang berdiri di dekat pintu. Russell menoleh ke arah suara itu, dan ternyata itu adalah Anton dan kelompoknya. Salah satu teman Anton bertanya mengapa Russell keluar dari perpustakaan profesor dan siapa dia sebenarnya. Anton berkomentar bahwa sepertinya Russell pasti telah menjilat salah satu profesor, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia tidak akan menjadi apa-apa. Mereka pergi sambil tertawa, dan Anton menyuruh Russell untuk terus mencoba yang terbaik. Saat pergi, Anton melirik kembali dan mengatakan bahwa itu tidak akan berguna baginya. Tak lama kemudian, para siswa berkumpul di Stadion Akademi untuk pelajaran pertempuran sihir situasi nyata. Siswa pertama yang dipanggil turun ke lapangan dan memilih siswa lain sebagai lawannya. Profesor yang bertanggung jawab biasanya memilih siswa yang dianggap paling lemah. Hal ini dilakukan agar siswa tersebut dapat memilih lawan yang selevel dengannya. Semua mata tiba-tiba tertuju pada Russell, tampaknya semua orang mengharapkan namanya dipanggil. Russell menyebut bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia selalu menjadi yang pertama dipanggil. Beberapa siswa di dekatnya bercanda bahwa Russell akan dipanggil lagi karena dia memiliki kondisi yang dikenal sebagai penyempitan fenomena. Salah satu siswa segera mulai memohon kepada Russell untuk memilihnya sebagai lawan ketika namanya dipanggil, sehingga mereka bisa meningkatkan nilai mereka semester ini. Siswa lain menyela dan meminta Russell untuk tidak memilih orang itu, tetapi memilih dia sebagai gantinya. Profesor memperhatikan keributan itu dan meminta semua siswa untuk diam. Dia melanjutkan memilih siswa pertama dan mulai menyebutkan nama. Semua orang mulai berbisik bahwa itu pasti Russell, dan beberapa orang mulai tertawa. Namun, yang mengejutkan mereka, nama yang disebut adalah Anton Frederick, membuat para siswa terkejut. Mereka heran mendengar nama Anton disebutkan dan bertanya-tanya mengapa dia menjadi yang pertama. Anton berjalan dengan bangga melewati profesor. Dia berterima kasih kepada profesor karena telah memanggilnya, tetapi profesor mengatakan bahwa ini bukan apa-apa dibandingkan dengan bantuan yang dia terima dari Asosiasi Pedagang Frederick. Russell langsung waspada dan berpikir dalam hati bahwa dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Anton berjalan ke tengah lapangan dan berhenti untuk memilih salah satu siswa. Dia menatap langsung ke arah Russell dan memintanya untuk turun ke stadion. Sementara itu, Profesor Hubert menerima kunjungan tak terduga dari gurunya. Dia berkata kepada wanita itu bahwa alangkah baiknya jika dia memberitahu sebelumnya bahwa dia akan datang. Ternyata tamu itu adalah Daria Snow White. Dia duduk dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia menambahkan bahwa bukan masalah besar bagi seorang guru untuk mengunjungi muridnya. Mengingat siswa yang dia temui di perpustakaan, Daria bertanya apakah Hubert memberikan izin masuk perpustakaan profesor kepada seorang anak bernama Russell. Hubert segera mengiyakan dan dengan cemas bertanya apakah anak itu melakukan kesalahan. Daria menjawab bahwa Russell tidak melakukan kesalahan, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu langka dan berharga dalam waktu yang lama. Hubert setuju dengannya dan mengatakan bahwa penyempitan fenomena yang diderita Russell adalah penyakit yang jarang terjadi, bahkan di benua ini. Namun, Daria mengatakan bahwa Hubert adalah orang bodoh, karena bukan itu yang dia maksudkan. Kata-katanya mengejutkan Hubert, yang segera menatapnya untuk mengetahui alasannya. Dia memberitahu Hubert bahwa Russell telah berhasil mengatasi masalahnya sendiri. Profesor Hubert bertanya apa maksudnya. Daria tidak langsung menjawab dan melanjutkan menikmati tehnya. Ketika Hubert tampak tidak memahami maksudnya, Daria akhirnya memberitahu kabar mengejutkan bahwa anak itu telah berhasil mencapai lingkaran kedua. Profesor Hubert benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Sementara itu, kedua siswa, Russell dan Anton, mengambil tempat mereka dan bersiap untuk berduel di Stadion Akademi. Sebelum pertandingan dimulai, layar lain muncul di depan Russell, memberitahu bahwa misi berikutnya adalah menang dalam latihan sihir. Hadiah yang akan diterimanya adalah batu sihir kelas terendah, serta kompartemen yang dapat membawa barang seberat 40 kilo. Russell senang mengetahui bahwa dia akan mendapatkan kompartemen, karena sihir seperti ini biasanya hanya digunakan oleh penyihir kaya. Kompartemen itu memungkinkan untuk menyimpan barang, sehingga akan sangat berguna untuk menyimpan batu sihir. Saat dia masih berpikir, Anton mengejeknya dengan memanggilnya serangga. Pembuli itu bertanya apakah tubuhnya membeku dan menyuruhnya untuk memohon agar selamat. Russell hanya tertawa kecil. Tiba-tiba, Russell melapisi tubuhnya dengan energi dan bertanya pada Anton apakah dia sedang berbicara dengannya. Anton melihat perubahan itu dan bertanya-tanya apakah itu yang dia pikirkan. Saat mereka saling bicara, profesor yang memimpin pertandingan meminta mereka untuk kembali ke tempat mereka di lingkaran agar pertandingan bisa dimulai. Profesor itu mengingat sihir yang baru saja digunakan Russell dan bertanya-tanya apakah seseorang dengan kondisi penyempitan fenomena bisa mencapai lingkaran kedua. Tapi dia segera menepis pikiran itu karena menganggap itu tidak mungkin. Begitu pertandingan dimulai, Anton langsung meluncurkan sihir lingkaran kedua bernama Flametro. Dia mengeluarkan semburan api yang diarahkan tepat ke Russell. Russell dengan cepat melihat api itu dan merespons.
Dia segera memanggil perisai yang mampu menahan api itu. Api menghantam perisai dan terpental ke atas, tidak mampu menembus pertahanan Russell. Russell mempertahankan perisainya dan terus bertahan dari serangan api yang tak henti-hentinya. Salah satu profesor yang menonton di dekatnya terkejut dengan tanggapan cemerlang Russell. Profesor yang memimpin pertandingan juga takjub dengan penampilannya. Anton, yang telah mengeluarkan api dalam waktu lama, mulai kelelahan karena harus mempertahankan posisinya. Dia terkejut bahwa Russell mampu bertahan dari serangan api yang begitu intens. Tiba-tiba semburan api berhenti karena tubuh Anton perlu mengatur ulang mana yang terkuras. Anton mulai mengumpat karena serangannya terhenti. Russell memperhatikan hal itu dan segera memanfaatkan momen ini karena dia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Russell menggunakan sihir lingkaran kedua lainnya, Fire Arrow, dan meluncurkannya ke arah Anton. Anton terkejut melihat sihir itu dan mencoba merespons. Dia mulai bertanya-tanya apakah Russell benar-benar telah mencapai lingkaran kedua dan segera menciptakan perisai untuk menghentikan panah api itu. Panah api menghantam perisai tetapi tidak mampu menembusnya. Anton merasakan dampaknya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang seperti Russell bisa bertarung sehebat ini. Saat dia masih mempertahankan perisainya dari panah api yang terus terbakar, dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Di depannya, Russell telah berhasil menciptakan panah api kedua. Russell meluncurkannya tanpa ragu, tanpa memberikan Anton kesempatan untuk bernapas. Panah kedua itu mengarah ke perisai Anton, sementara profesor yang memimpin pertandingan terkejut dan bertanya-tanya apakah ini adalah double casting. Profesor lainnya menjelaskan bahwa ini bukan double casting, melainkan kecepatan casting Russell yang sangat tinggi sehingga terlihat seperti itu. Sementara mereka berbicara, Russell menciptakan panah api lain. Anton melihat hal ini dan bertanya-tanya apakah menciptakan panah api adalah satu-satunya kemampuan Russell. Dia memutuskan menggunakan cara rahasia untuk mengalahkannya dengan mengubah struktur perisainya. Anton mengubah perisainya menjadi perisai khusus yang dirancang untuk menahan serangan api menggunakan sihir lingkaran kedua lainnya. Sementara itu, Russell memperhatikan perubahan itu dan tersenyum karena inilah yang dia tunggu-tunggu. Anton menyombongkan rencananya untuk menunggu hingga Russell kehabisan mana saat menyerang perisai tahan apinya, lalu membalas serangan. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, Russell membatalkan sihir Fire Arrow yang sedang ia ciptakan dan mulai menggunakan sihir lain. Api di tangannya menghilang, digantikan oleh angin yang kuat. Anton terkejut dengan perubahan mendadak itu dan berteriak karena rencananya telah digagalkan. Russell menggunakan sihir lingkaran kedua bernama Wind Arrow dan meluncurkannya tepat ke perisai Anton. Panah angin itu menembus pertahanan Anton, membuatnya terhantam dan terjatuh ke belakang. Anton terkejut bahwa serangga, seperti Russell mampu mengenali jenis perisai yang dia gunakan dan langsung menyesuaikan sihirnya. Profesor baru yang menyaksikan pertarungan membuka mulutnya lebar-lebar, bertanya-tanya apakah ini benar-benar Russell yang dia kenal. Sementara itu, profesor yang telah memanipulasi pemilihan untuk memilih Anton tidak percaya pada apa yang dia lihat dan mulai berkeringat deras. Anton mengerang kesakitan akibat benturan itu dan kehilangan kendali atas perisainya. Dampaknya mendorongnya jauh ke belakang hingga hampir keluar dari lingkaran arena. Kemarahan memancar dari matanya, tak percaya bahwa anak kecil seperti Russell bisa mengalahkannya. Sebelum dia sempat membuat gerakan berikutnya, Russell mendekatinya dan mulai melemparkan mantra lain. Kali ini, Russell menggunakan sihir petir. Sebuah sinar petir keluar dari tangannya dan langsung mengenai dada Anton, membuatnya terdorong lebih jauh ke belakang. Mata Anton memutar ke belakang, berubah menjadi putih saat dia mengerang kesakitan akibat serangan itu. Dia mencoba menciptakan api untuk melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Russell tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan menyerangnya lagi dengan serangan petir lainnya. Profesor yang telah memanipulasi pertandingan mulai memprotes, mengatakan dia tidak mengenali jenis sihir yang digunakan Russell dan memerintahkan agar pertandingan segera dihentikan. Di dekatnya, Profesor Hubert meminta profesor itu untuk melihat lebih dekat apa yang menutupi tubuh Russell agar dia yakin bahwa itu benar-benar sihir. Profesor itu dengan cepat melihat tubuh Russell dan terkejut. Dia melihat aura terang yang mengelilingi Russell dan dengan gagap mengatakan bahwa Russell menggunakan mana seperti aura seorang satria. Profesor Hubert tersenyum bangga dan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana Russell bisa melakukannya, tetapi tampaknya dia telah menemukan jalan keluar dari masalahnya. Sementara itu, Russell terus menghantam Anton hingga dia jatuh ke tanah. Dia akhirnya berhenti setelah Anton menciptakan lubang yang cukup nyaman di tanah karena dampak serangan. Semua siswa terkejut dengan perkembangan ini, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Profesor licik itu bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Saat dia masih berpikir, dia mendengar suara yang bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia dengan cepat menoleh ke samping, dan Profesor Hubert mengingatkannya bahwa dia seharusnya mengumumkan pemenangnya. Profesor itu tergagap dan dengan cepat mengumumkan pemenangnya. Dia dengan lantang menyatakan Russell Raymond sebagai pemenang. Karena keadaan yang aneh, Profesor itu perlahan berjalan menuju Russell. Dengan canggung, dia memuji Russell dan memintanya untuk pergi. Tetapi Russell mengatakan bahwa pertandingan belum selesai. Ketika Profesor itu bertanya apa maksudnya, Russell mengingatkannya tentang aturan kelas. Menurut aturan kelas, kecuali seorang pemenang menyerah, dia diizinkan untuk memanggil lawan berikutnya. Teman-teman Anton berseru kaget karena mereka menyadari bahwa merekalah yang akan menjadi sasaran berikutnya. Russell segera menunjuk salah satu dari mereka dan mengatakan bahwa dia adalah lawan berikutnya.
Sistem tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan lain yang memberitahu Russell bahwa misi barunya adalah memenangkan duel sihir berikutnya, dengan hadiah berupa 2 batu mana kelas terendah dan hadiah tambahan untuk kemenangan beruntun. Russell menatap anak itu dan memintanya untuk masuk ke lingkaran pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Profesor Hubert bergumam pada dirinya sendiri bahwa Russell memenangkan 14 duel berturut-turut. Mengingat pertandingan itu, dia menyimpulkan bahwa Russell memiliki wawasan yang luar biasa. Dia tampak bangga karena dia telah mengenali potensi besar Russell sejak lama. Namun, profesor itu mulai bertanya-tanya bagaimana Russell bisa berkembang begitu cepat. Dia mengingat semua gerakan Russell di arena. Sementara itu, Russell menerima pemberitahuan bahwa misinya telah selesai, dan sebuah kompartemen telah terbuka sebagai hadiah. Sistem memberitahu bahwa semua hadiahnya akan otomatis dimasukkan ke dalam kompartemen mulai sekarang. Dia juga mendapatkan serangkaian batu mana sebagai hadiah untuk setiap pertandingan yang dia menangkan. Tampaknya ada satu benda misterius di dalam kompartemen yang diberikan sistem sebagai hadiah. Russell melihat pemberitahuan tentang benda misterius itu dan bertanya-tanya apa itu. Dia memanggil kompartemen untuk mengetahuinya. Russell merogoh ke dalamnya dan memeriksa isinya. Ketika dia mengeluarkannya, ternyata itu semacam peta dengan tanda X sebagai lokasi penting. Sistem kembali memberikan pemberitahuan tentang misi baru, di mana dia harus pergi ke lokasi di peta dan menyelesaikan misi yang ditugaskan di sana. Sistem memberitahu bahwa beberapa cahaya akan memandu jalannya saat dia mendekati lokasi. Hadiah untuk misi ini adalah sesuatu yang tidak diketahui, serta 5 batu mana kelas menengah. Sistem memberikan peringatan bahwa misi ini sebaiknya dicoba setelah dia mencapai lingkaran ketiga. Russell terkejut saat membaca bahwa dia harus mencapai lingkaran ketiga. Dia memikirkan lingkaran ketiga dan mengingat bahwa dia telah mencoba berkali-kali di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak pernah berhasil mencapai level itu. Masalah lain adalah dia tidak tahu di mana tempat misterius itu berada, dan dia tampaknya tidak bisa mengetahuinya hanya dari peta. Dia segera pergi ke perpustakaan profesor dan berharap menemukan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk tentang lokasi yang dia cari. Dia mengambil serangkaian buku dan meletakkannya di meja, berharap menemukan petunjuk di salah satunya. Buku pertama yang dia temukan berjudul Wilayah Luar Kerajaan Endymion, dan dia dengan antusias membalik halamannya. Tidak ada keberuntungan dengan buku itu, jadi dia memeriksa buku berikutnya. Dia tidak menemukannya di sana, jadi dia memeriksa buku berikutnya. Buku itu juga tidak memiliki informasi, jadi dia memeriksa buku lainnya, tetapi tetap tidak menemukannya. Setelah memeriksa lusinan buku, dia mengerang frustrasi saat menyadari bahwa tidak ada satupun tempat di buku-buku tersebut yang sesuai dengan lokasi yang dia cari. Dia mengumpat frustrasi saat meninggalkan perpustakaan dan menyadari bahwa dia telah membuang terlalu banyak waktu. Dia memutuskan bahwa lebih baik dia fokus terlebih dahulu untuk mencapai lingkaran ketiga. Saat dia berjalan melalui lorong, beberapa siswa gemetar ketakutan setelah menyaksikan penampilannya di stadion. Russell berpikir dalam hati bahwa dia berhasil melarikan diri dari kebencian dan perundungan. Namun, masalahnya adalah dia masih seorang penyendiri. Saat dia sedang berpikir, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Dia menoleh, dan ternyata itu adalah Profesor Hubert, yang dengan ramah memintanya datang ke kantornya. Russell dengan gembira menerima undangan tersebut. Ketika mereka sampai di kantor, Profesor Hubert berkomentar bahwa liburan musim panas hampir tiba. Dia menuangkan teh untuk mereka berdua dan bertanya apakah Russell memiliki rencana untuk liburan. Russell mengatakan bahwa dia belum memiliki rencana. Mendengar itu, Profesor Hubert bertanya apakah dia ingin bekerja dengannya dalam proyek penelitian. Hal ini mengejutkan Russell. Profesor itu menyebutkan bahwa tergantung pada bagaimana dia berkinerja. Namanya bahkan bisa dicantumkan sebagai penulis setelah nama profesor. Russell mengambil makalah penelitian tersebut dan melihat gambar di dalamnya. Dia langsung mengenali tempat itu. Profesor bertanya apa yang sedang dia pikirkan setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Russell. Russell segera meminta maaf dan mengatakan kepada Profesor Hubert bahwa dia sebenarnya sudah memiliki rencana untuk liburan musim panas. Profesor itu memandangnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana. Russell menyerahkan buku itu kepadanya dan mengatakan bahwa dia berencana pergi ke tempat yang digambarkan di dalamnya. Dia juga menyerahkan peta yang dia dapatkan. Profesor Hubert melihat tempat di peta dan mengenalinya sebagai Maldiva. Beberapa waktu kemudian, saat liburan musim panas tiba, Russell memulai perjalanannya ke Maldiva. Dia duduk di kursi belakang sebuah kereta, menikmati pemandangan dari jendela. Beberapa saat kemudian, Russell memanggil kompartemennya lagi. Dia mengambil sebuah moniston dari kompartemen dan memasukkannya ke mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini akan mengisi perutnya selama perjalanan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mencapai lingkaran ketiga sebelum tiba di Maldiva. Sementara itu, Profesor memikirkan keanehan perjalanan Russell. Alasannya adalah karena ada orang lain yang juga menuju Maldiva. Dia percaya bahwa Daria, gurunya, pasti sedang berada di Maldiva sekarang, dan mungkin ini adalah hal yang baik bahwa Russell menuju ke sana. Di sisi lain, di Laut Maldiva Endymion, Daria sedang berjemur di pantai, menikmati liburannya. Dia berkata dalam hati bahwa meskipun tempat itu adalah kampung halamannya, ia selalu terlihat indah di matanya. Dia menikmati minumannya dan bertanya-tanya sudah berapa lama sejak liburan terakhirnya. Dia menyadari bahwa dia sibuk melindungi kekaisaran, membuat presentasi penelitian sihir, dan bahkan mengembangkan para muridnya. Daria mengenang saat dia mengajar para muridnya. Dia menyebutkan angka 9, 6, dan 3 kepada mereka. Dia menciptakan api di tangannya dan menjelaskan bahwa 3 angka itu memiliki arti khusus bagi para penyihir.
Anak-anak terpukau dengan kedalaman keahliannya dan mendengarkan dengan saksama. Daria mengajarkan kepada mereka bahwa 3 angka tersebut melambangkan akhir sebagai seseorang yang telah berjalan di jalur sihir lingkaran ke-9. Itu melambangkan penyelesaian lingkaran ke-6 bagi penyihir yang belum sampai di sana dan penderitaan yang akan mereka alami untuk menjadi penyihir agung. Lingkaran ketiga melambangkan sesuatu yang berbeda. Itu melambangkan awal dari seseorang yang akan sendirian sebagai penyihir. Daria berpikir tentang bagaimana rasanya menjadi sendirian sebagai penyihir. Tiba-tiba, dia teringat pertemuannya dengan Russell dan bertanya-tanya apakah anak itu baik-baik saja. Dia terus memikirkan bagaimana dia melihat Russell membaca buku sihir tingkat lanjut. Sementara itu, kereta yang ditumpangi Russell akhirnya tiba di Maldiva, dan kusir kereta memberitahunya bahwa mereka telah sampai di tujuan. Kusir itu menunggu beberapa saat, tetapi melihat bahwa Russell tidak turun. Ketika dia datang ke belakang untuk memeriksa penumpangnya, dia terkejut melihat keadaan Russell. Beberapa waktu kemudian, Russell dengan marah melahap makanan. Dia mencabik-cabik sebuah hotdog dengan satu tangan sambil memakan roti dengan tangan lainnya. Di depannya ada gunungan makanan, dan dia mengingat bahwa dia menggunakan terlalu banyak tenaga untuk mencoba menenangkan Mana yang mengamuk saat dia mencoba menggambar lingkaran ketiga. Dalam kilas balik ketika kusir kereta kembali memeriksa kondisinya, kusir itu menemukan Russell yang tak sadarkan diri dan panik berusaha untuk menyadarkannya, mengira dia sudah mati. Kembali ke masa sekarang, Russell meneguk minuman dan merasa senang, akhirnya bisa mencapai lingkaran ketiga. Dia menghabiskan minumannya dan meletakkan cangkir di meja. Dia berpikir betapa luar biasanya dia bisa mencapai sihir lingkaran ketiga. Fakta bahwa dia berhasil mengatasi batasan dari kehidupan sebelumnya hanya beberapa bulan setelah kembali ke masa lalu membuatnya terkejut. Dia menjatuhkan beberapa koin untuk membayar makanan dan melanjutkan untuk pergi. Saat pergi, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melangkah lebih jauh dari sekadar lingkaran ketiga. Sistem mengingatkan misi yang terhubung dengan peta dan memberitahunya untuk menemukan lokasi yang ditandai pada peta. Layar memberitahu bahwa cahaya akan membimbingnya begitu dia berani mendekati area yang ditandai dengan X. Russell memeriksa peta lagi dan menyadari bahwa dia harus menemukan tempat itu di peta, tetapi dia tidak tahu bentuk lanskapnya. Sementara dia masih berpikir tentang bagaimana mendapatkan petunjuk arah, dia mendengar seorang pemandu wisata memberitahukan kepada beberapa pria bahwa dia akan membawa mereka ke tur terbaik di sekitar gunung berapi Pompeo. Pemandu wisata itu berteriak keras dan menjelaskan bahwa dia menawarkan diskon khusus hanya untuk hari itu. Tak lama setelah itu, Russell bergabung dengan tur dan mengikuti pemandu yang membawa mereka ke jalur berbatu. Pemandu wisata itu memberitahu mereka bahwa Pompei awalnya adalah gunung biasa yang entah bagaimana berubah menjadi gunung berapi. Gunung itu tiba-tiba berubah menjadi gunung berapi karena ada makhluk khusus yang mulai tinggal di sana. Pemandu itu segera menyebutkan bahwa hanya ada satu makhluk dengan deskripsi itu di seluruh dunia. Makhluk itu tak lain adalah naga merah. Russell memutuskan bahwa mungkin akan lebih baik jika dia mulai bergerak sendirian mulai saat itu. Russell berjongkok di belakang para turis lainnya dan melompat dari tebing tempat mereka berdiri. Sementara pemandu masih menceritakan lokasi tersebut kepada orang-orang lain, Russell melompat ke sungai terdekat dan mulai berjalan di atas air. Dia berkata dalam hati bahwa mungkin ada hubungan antara tempat ini dengan alasan dia dikirim kembali ke masa lalu, pertumbuhannya, misinya, dan hadiah-hadiah yang telah diterimanya. Saat mengikuti peta menuju sebuah air terjun, dia berpikir bahwa semuanya mungkin mengarahkannya ke sesuatu. Russell percaya bahwa semua yang baru saja dilaluinya mungkin ada hubungannya dengan naga yang dulu tinggal di sini. Saat dia melihat peta, sebagian cahaya keluar dari peta dan melayang di depannya. Cahaya itu berbaur dan berubah menjadi sesuatu yang berbentuk lingkaran yang menyerupai mata. Tiba-tiba, kilatan cahaya itu bergerak menjauh dari peta dan mulai menuju suatu tempat. Dia langsung teringat bahwa ini pasti adalah cahaya yang diberitahukan kepadanya untuk membimbingnya. Cahaya itu bergerak di atas sungai dan melewati air terjun. Russell tersenyum licik dan menyadari bahwa misinya ada di balik air terjun itu. Dia segera melancarkan sihir angin. Dia menembakkan anak panah angin melalui air terjun untuk memberinya jalur yang jelas untuk dilalui. Setelah itu, Russell melompat melalui lubang untuk menghindari basah. Begitu dia masuk, dia mendarat di atas batu dan mengetahui bahwa ada gua lava tepat di belakang air terjun. Dia ingat bahwa sistem memperingatkannya untuk menunggu sampai mencapai lingkaran ketiga untuk datang ke sini. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak melihat monster atau binatang buas di sini dan bertanya-tanya mengapa peringatan itu dikeluarkan. Russell melanjutkan perjalanannya melalui gua, berhati-hati setiap langkahnya. Dia menemukan beberapa pilar, yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang pernah tinggal di sana. Dia meletakkan tangannya di salah satu pilar dan bertanya-tanya sudah berapa lama pilar ini dibangun. Sementara dia memeriksanya, sesuatu menarik perhatiannya dari sudut matanya. Akhirnya, dia menemukan cahaya yang dia ikuti berhenti di depan pintu aneh. Russell berjalan menuju pintu untuk menyelidiki apa yang ada di baliknya. Ketika dia mendekati pintu, indera Russell tiba-tiba terasa geli dan dia merasa ada yang salah. Dia berhenti berjalan dan bertanya-tanya apakah dia tiba-tiba melupakan apa yang dia pelajari dari hidupnya sebagai seorang tentara bayaran. Masalahnya, dalam situasi yang tidak ada monster, binatang buas, atau suara apapun, hanya ada satu penjelasan. Itu berarti dia telah memasuki wilayah predator kuat. Tiba-tiba, seekor kadal komodo besar muncul di depan Russell dan menatapnya. Russell melompat mundur untuk menghindari kepalanya digigit. Ketika dia berada beberapa meter dari makhluk itu, dia menatapnya lagi dan menyadari itu adalah monster kadal komodo.
Dia ingat dari masa lalunya sebagai tentara bayaran bahwa itu adalah monster yang hanya bisa dikalahkan dengan setidaknya 2 tim tentara bayaran. Russell menyaksikan monster itu maju ke arahnya dan memutuskan bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah lari karena tidak mungkin dia bisa membunuhnya. Dia memutuskan untuk memperlambat monster itu dengan melancarkan sihir petir. Russell memilih sihir lingkaran kedua yang disebut panah petir dan mulai menghasilkannya. Kadal Komodo mengaum kepadanya lagi saat mendekat. Russell tidak gentar dan mengarahkan panah itu ke wajahnya. Dia meluncurkan panah tepat ke arahnya, berharap bisa mendaratkan serangan dan memperlambatnya agar dia bisa berlari. Dampaknya sangat kuat sehingga membuat Kadal Komodo tersetrum dan terdiam untuk sementara. Russell merasa senang karena berhasil menahan monster itu dengan serangan tersebut, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia menuju langsung ke gerbang batu tempat dia melihat cahaya berhenti untuk melanjutkan bagian berikutnya dari misinya. Saat dia hampir sampai di depan pintu, 2 patung di depan pintu menghalangi jalannya dengan tongkat mereka dan menyatakan bahwa dia harus membuktikan bahwa dia layak untuk masuk dengan mananya. Russell terkejut dengan ini dan menyadari bahwa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Kadal Komodo segera sampai di tempat dia berada dan tampaknya dengan mudah mengabaikan efek serangan petir itu. Russell melihat ke belakang dan menyadari bahwa dia tidak bisa pergi ke sini atau ke sana. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga karena jalannya terhalang. Dengan marah, dia berbalik dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus membuat jalannya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan menghasilkan api yang dia arahkan ke Kadal Komodo. Tiba-tiba, batu di pintu itu memindai mana yang dikeluarkan oleh Russell. Monster itu memperhatikan reaksi batu terhadap mana Russell dan terkejut melihatnya. Alih-alih maju, Kadal Komodo tiba-tiba berhenti. Russell juga terkejut dan bertanya-tanya mengapa Kadal itu tiba-tiba berhenti. Monster Kadal Komodo itu berdiri tegak dan hampir berdiri lurus, dan Russell hanya melihatnya dengan kebingungannya. Tiba-tiba, penjaga yang memblokir gerbang menarik tombak mereka dan berhenti menghalangi jalannya menuju gerbang. Suara misterius yang berbicara sebelumnya memberitahunya bahwa dia telah membuktikan dirinya. Ini berarti dia sekarang bisa masuk. Batu merah di gerbang mulai bersinar terang. Cahaya itu semakin terang hingga membungkus seluruh gua tempat Russell berdiri. Tak lama setelah itu, Russell terbangun dengan sakit kepala yang parah di tempat yang sama sekali berbeda. Dia cepat-cepat memindai lingkungannya dan menyadari bahwa semuanya telah berubah. Dia menyentuh tanah dan menyadari itu terbuat dari es, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berdiri di atas es sementara tadi dia berada di gua hanya beberapa saat yang lalu.